Ki Demang Purbo mempersembahkan sebuah karya S.H. Mintarja, seri Api di Bukit Menoreh, jilid 8, bagian yang kelima. Pada akhir bagian 4 yang lalu, Kiai Gringsing yang membawa 2 murid barunya berlatih menelusuri sungai, tanpa sengaja bertemu dengan Tohpati yang sedang melakukan pengamatan di Sangkal Putung. Mereka menyamarkan diri seolah-olah mereka adalah orang pedesaan yang bodoh. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kiai Gringsing? Mari kita ikuti bagian ini. Kemudian katanya, "Hei, apakah anak-anak muda itu tidak mau ikut bergabung dengan kami untuk melawan Laskar Macan Kepatihan?" Kitanu Metir menggeleng, "Mereka adalah cucu-cucuku. Biarlah mereka menikmati ketentraman hidup di rumah. Apakah keuntungan kami apabila anak-anak muda itu turut bertempur?" Anak-anak muda seluruh Kademangan Sangkal Putung bangkit serentak. Mereka telah menyumbangkan tenaga mereka untuk kemenangan Pajang. Apakah cucu-cucumu itu tidak ikut serta? Hei, sudah aku katakan buat apa mereka ikut bertempur. Dan apakah sebenarnya keuntungan orang-orang Pajang dan orang-orang Jipang yang kini saling bertentangan? Kami sedang mempertahankan pendirian kami masing-masing. Kami tidak senang melihat pengikut-pengikut Arya Penangsang berkeliaran. Mungkin pimpinan Tuan tidak senang melihat Arya Penangsang. Tetapi apakah perlunya pertengkaran itu berlarut-larut terus? Sejak Arya Penangsang terbunuh, maka persoalan kalian sebenarnya telah selesai. Siapa yang bilang, "Hei, Pak Tua?" Kitanu Metir tertawa. Kemudian katanya, 5-6 hari yang lalu, kawan-kawan Tuan datang ke pondokku. Seorang bertubuh sedang, masih sangat muda dan tampan. Dikawani oleh seorang yang sudah menginjak setengah umur. Namun wajahnya menunjukkan kewibawaan yang tinggi. Namanya Untara dan Widura. Macan Kepatihan mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, "Apakah yang mereka lakukan di pondokmu? Apakah tuan-tuan kenal mereka?" "Tentu," sahut Macan Kepatihanem. "Untara adalah senopati Laskar Pajang di daerah ini, di kaki-kaki Gunung Merapi. Sedang Paman Widura adalah pimpinan Laskar Pajang di Sangkal Putung." "Oh, jadi mereka adalah pemimpin-pemimpin Tuan?" Macan Kepatihan menggigit bibirnya. Adalah tidak senang mendengar pertanyaan itu. Tetapi ia terpaksa menjawab, "Ya, apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka mencari beras seperti Tuan. Mereka telah membawa 10 bakul beras. Apakah Tuan tidak mendapat bagian dari yang 10 bakul itu sehingga Tuan terpaksa mencari sendiri?" Tohpati terdiam sesaat, tetapi kemudian jawabnya, "Kau benar-benar orang tua yang bodoh. Berapa ratus orang Pajang yang berada di Sangkal Putung. 10 bakul beras hanya cukup untuk 3 hari, paling lama 5 hari. Nah, apakah yang akan kami makan besok, lusa dan seterusnya? Dari desa-desa lain Tuan akan dapat mengambil beras pula. Tetapi itu tidak penting. Yang penting pemimpin-pemimpin Tuan itu berkata kepadaku bahwa sebenarnya mereka telah jemu bertempur." "Tidak," sahut Macan Kepatihan. "Apa yang tidak, Tuan? Apakah Tuan tidak bertanya bahwa pemimpin-pemimpin Tuan pernah berkata demikian? Atau apakah Tuan tidak percaya bahwa orang-orang Jipang juga jenuh bertempur? Atau Tuan tidak percaya bahwa setiap orang sudah jemu melihat pertempuran? Aku tidak percaya bahwa pemimpin-pemimpin Pajang berkata demikian. Aku juga tidak percaya bahwa orang-orang Jipang telah jemu bertempur pula. Dan aku juga tidak percaya bahwa setiap orang sudah jemu melihat pertempuran. Jadi jelasnya Tuan tidak percaya kepadaku." "Bukan, mungkin orang Pajang berkata kepadamu. Tetapi mereka tidak berkata yang sebenarnya. Mereka berbohong. Apakah gunanya? Orang-orang Jipang pun tidak pernah merasa jemu bertempur. Mereka sedang memperjuangkan sebuah cita-cita. Dan cita-cita itu akan mereka bawa mati." "Cita-cita?" bertanya Kitanu Metir. "Apakah sebenarnya cita-cita itu bagi orang Jipang? Apakah mereka akan menghidupkan kembali dan meletakkan Arya Jipang yang sudah gugur itu apabila mereka sudah berhasil?" "Tuan, apakah Tuan tidak sependapat dengan pemimpin-pemimpin Tuan? Bahwa sebenarnya di antara mereka dan orang-orang Jipang itu tidak terdapat soal-soal yang tidak perlu melibatkan mereka dalam pertentangan yang berlarut-larut?"
Pemimpin-pemimpin Tuan itu berkata bahwa orang-orang Jepang yang sekarang masih mengangkat senjata sebenarnya hanyalah orang-orang yang keras hati dalam kesetiakawanan mereka. Kalau mereka setia pada cita-cita mereka semula, maka cita-cita itu tidak akan dapat terlaksana. Apapun yang akan mereka lakukan, seandainya orang-orang Pajang akhirnya dapat mereka tumpas, namun teras sekar sedalepen, dasar dari perjuangan Arya Penangsang telah punah. Tak ada orang yang dapat menempatkan diri sebagai penerus cita-cita itu. Tak ada orang yang dapat menamakan diri teras sekar sedalepen. Tetapi itu adalah perjuangan menuntut keadilan. Siapakah yang membunuh Sekar Sedalepen? Kalau Sekar Sedalepen tidak terbunuh, apakah Arya Penangsang tidak akan naik ke atas tahta? Ya, pemimpin Tuan juga mengatakan dasar tuntutan orang-orang Jepang itu. Sekarang Tuan juga mengatakan. Oh, Tohpati mengusap kumisnya. Hampir-hampir ia lupa bahwa ia mengaku sebagai orang Sangkal Putung. Tetapi tak seorang pun tahu pasti apa yang terjadi dengan Sekar Sedalepen. Terdengar Kitano Metir meneruskan, dan semua itu telah lampau. Kalau kita tenggelam dalam urut-urutan dendam, kapan kita akan berhenti berkelahi sesama kita? Tohpati terdiam sesaat sambil mengurut-urut kumisnya yang tebal melintang. Di dalam hatinya timbullah berbagai pertanyaan tentang orang tua yang mengaku berasal dari padukuhan benda itu. Macan Kepatihan sama sekali tidak dapat mengerti kenapa orang-orang dari benda dapat berkata-kata seperti yang diucapkan oleh orang tua itu. Mungkin orang-orang Widura atau Widura sendiri pernah berkata demikian seperti yang dikatakannya tadi. Berkata Tohpati dalam hatinya. Kemudian suara di dalam hatinya itu berkata pula, apakah benar-benar Widura dan Untara sudah jemu bertempur? Tohpati kemudian menggelengkan kepalanya ketika di dalam hatinya terbetik suatu pertanyaan. Apakah orang-orang Jepang tidak jemu bertempur? Kapankah pertempuran itu akan berakhir? Tidak, kata-kata orang itu dibantahnya sendiri di dalam hatinya pula. Aku tidak akan pernah jemu bertempur. Syukurlah kalau orang-orang Pajang telah menjadi jemu. Itu adalah pertanda pertama bahwa mereka telah sampai ke tepi jurang kehancuran mereka. Tetapi Tohpati itu terkejut ketika Kitano Metir berkata pula, nah, Tuan. Kalau Tuan tidak sedang mengejar-ngejar orang Jepang, maka Tuan akan dapat hidup di dalam lingkungan keluarga Tuan. Di dalam lingkungan anak istri Tuan kalau Tuan sudah punya. Kalau tidak, maka ibu Tuan dan ayah Tuan tidak akan selalu menunggu Tuan di ambang pintu halaman. Kami bukan laki-laki cengeng, sahut Tohpati. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Kau pun harus mengorbankan berasmu untuk perjuangan ini. Nanti siang aku akan segera datang ke benda untuk mengambil beras itu. Jangan Tuan, jangan hari ini. Tuan pasti akan kecewa, sebab perempuan-perempuan kami belum menumbuk padi. Besok atau lusa baru Tuan dapat datang mengambilnya. Aku perlu hari ini. Katakan kepada penduduk benda bahwa Laskar Pajang tidak dapat menunda kebutuhannya. Siapa yang tidak tunduk kepada setiap perintah Laskar Pajang, maka ia akan dihabisi jiwanya. Kau dengar, Tuan menakut-nakuti kami. Laskar Jepang pun tidak mengancam sekasar itu, Tuan. Apakah Tuan sedang bersenda gurau? Tohpati tersenyum di dalam hati. Kalau ia dapat memisahkan Laskar Pajang dari kekuatan rakyat yang mendukungnya, maka kekuatan Pajang pasti akan berkurang. Setidak-tidaknya di Sangkal Putung. Karena itu, maka jawabnya, persetan dengan Laskar Jepang. Apakah mereka juga sering mengambil beras ke padukuhan benda? Ya Tuan, kadang-kadang, tetapi mereka tidak pernah mengancam seperti Tuan. Jepang ternyata sedang berusaha mendekatkan dirinya kepada orang-orang Padesan untuk mendapat dukungan. Tetapi Pajanglah yang berkuasa atas kalian, sehingga kalian tidak bebas membantah perintahnya. Mata Agung Sedayu dan Swandaru yang sejak tadi duduk mematung, tiba-tiba memancarkan kemarahannya yang selama ini ditahan di dalam hatinya. Mereka tidak dapat mendengar fitnahan yang sedemikian tajamnya atas Laskar Pajang yang berada di Sangkal Putung. Tetapi sebelum mereka berbuat sesuatu, maka dengan isyarat tangan yang disembunyikan di balik batu, Kitano Metir telah mencegah mereka berbuat sesuatu. Dalam pada itu,
maka terdengar Kitanu Metir itu berkata pula, "Nah, itulah Tuan. Kalau kalian, tuan-tuan tidak saling bertentangan, maka tuan-tuan tidak perlu berebut pengaruh atas rakyat Padesan. Tuan-tuan dapat berbuat banyak untuk orang-orang kecil seperti kami ini. Tidak mungkin mereka bertentangan kepentingan. Kami orang-orang Pajang akan mempertahankan kemenangan kami, meskipun kami tahu bahwa tuntutan Arya Penangsang itu adil." Mendengar kebohongan itu, hampir-hampir Swandaru dan Agung Sedayu tidak dapat menguasai diri. Tetapi sekali lagi Kitanu Metir memberinya isyarat. "Ya, katakanlah bahwa tuntutan Arya Penangsang itu adil. Tetapi garis keturunan yang sekarang memegang kekuasaan atas Demak telah patah. Putra-putra Sultan Trenggana telah hampir punah pula. Pangeran Prawata telah dibunuh oleh Arya Penangsang. Sunan Hadiri dari Kalinyamat. Kemudian yang terakhir tetapi gagal adalah Adipati Jipang. Katakanlah bahwa Arya Penangsang sedang berjuang menuntut warisan. Lalu, apakah Adipati Hadiwijaya di Pajang harus dengan rela hati menyerahkan lehernya untuk dipancung? Sedang Hadiwijaya itu sama sekali tidak tahu menahu tentang terbunuhnya Sekar Sedalepen. Bukankah Adipati Pajang pun merasa bahwa kini sedang memperjuangkan keadilan? Nah Tuan, selama keadilan itu dilihat dari sudut yang berbeda-beda, maka keadilan itu sendiri tidak akan dapat serupa bentuknya. Karena itu maka yang paling baik adalah apa yang dikatakan pemimpin Tuan. Menjemukan. Pertentangan yang berlarut-larut adalah menjemukan sekali. Pertentangan itu tidak akan dapat memberikan apa-apa kepada kami, kepada orang-orang kecil, bahkan hanya akan menguras lumbung-lumbung kami. Beras-beras kami dan hidup kami akan menjadi semakin kering. Tetapi kalau Tuan tidak saling bertentangan menimbang dendam di hati, maka kami akan dapat bekerja dengan baik, dengan tenang, dengan tentram. Dan tuan-tuan yang bijaksana akan dapat menuntun kami, tidak dalam olah senjata, tidak dalam bermain pedang dan tombak, tetapi dalam olah tetanen dan kebutuhan kami sehari-hari. Macan Kepatihan terdiam pula sesaat. Kata-kata itu benar-benar menyentuh sudut hatinya. Tetapi tiba-tiba terdengar orang yang berdiri di sampingnya, Sana Keling, tertawa terbahak-bahak. Katanya, "Hepa tua, dari mana kau dengar uraian yang melingkar-lingkar itu?" Kitanu Metir memandang orang yang berdiri di samping Macan Kepatihan itu. Kemudian jawabnya, "Sebagian aku dengar dari pemimpin-pemimpin Tuan sendiri. Dari orang yang bernama Widura dan yang lain bernama Untara." Sekali lagi Macan Kepatihan mengerutkan keningnya. Kalau Widura dan Untara berpendirian demikian, maka apakah sebenarnya yang telah mendorong mereka, orang-orang Pajang dan orang-orang Jipang saling berbunuhan? Namun kembali Sana Keling berkata, "Mungkin pemimpin-pemimpin kami sedang berputus asa karena mereka tidak segera berhasil menguasai keadaan di sini." Begitu. Swandaru dan Agung Sedayu menjadi benar-benar muak mendengar percakapan itu. Mereka menjadi heran, kenapa Kitanu Metir masih juga telaten berbicara dengan Macan Kepatihan. Apalagi orang yang berdiri di sampingnya itu. Yang paling sukar untuk mengendalikan dirinya adalah Swandaru. Hampir-hampir ia berteriak memaki-maki. Untunglah bahwa Agung Sedayu yang agaknya lebih tenang menggamitnya. Agung Sedayu yang sejak masa anak-anaknya kelalu menghindari bentrokan-bentrokan, ternyata berpengaruh juga sampai saat ini. Meskipun alasannya telah berbeda, dahulu Agung Sedayu menghindari setiap bentrokan dengan siapapun juga karena ia takut mengalami. Tetapi sekarang, ia menghindari bentrokan karena pertimbangan lain. Kali ini gurunya tidak mengizinkannya. Kebiasaannya untuk menghindari setiap pertentangan pada masa kecilnya ternyata membantu memperlihat hatinya, menambah kesabarannya. Karena ini, apalagi di samping gurunya, ia sama sekali tidak takut bertempur dengan beberapa orang yang berada di atas tebing. Namun gurunya mengisyaratkan kepadanya untuk tetap tenang dan menghindari bentrokan. Meskipun Agung Sedayu tidak tahu benar alasan gurunya, namun ia mematuhinya. Kitanu Metir yang mendengar kata-kata orang yang berdiri di samping Macan Kepatihan menjadi seakan-akan terkejut. Kemudian sambil mengangkat kepalanya ia bertanya, "Apakah pemimpin-pemimpin kalian benar-benar berputus asa?" "Tentu," sahut Sana Keling, "kalau tidak,
maka ia pasti tidak akan mengigau seperti itu. Perang adalah kewajiban seorang prajurit. Jadi apabila ada seorang prajurit yang tidak mau berperang, maka ia adalah seorang prajurit yang tak bernilai. Oh, jadi apabila keadaan Pajang dan Jipang telah menjadi baik kembali, maka apakah Adipati Pajang akan memecat semua prajuritnya? Ah, orang tua yang bodoh. Tentu tidak. Negara yang tidak mempunyai prajurit, maka negara itu akan tidak berarti. Setiap saat lawan mereka akan dengan senang hati merampok segala miliknya. Oh, jadi apabila peperangan yang satu sudah selesai, maka setiap negara perlu membuat persoalan dengan negara lain. Hei, kenapa? Prajurit dan perang adalah satu, menurut Tuan yang di samping itu. Macan Kepatihan tertawa, Sanakeling akhirnya tertawa juga. Alangkah bodohnya pertanyaan itu, gumam Sanakeling. Tetapi Macan Kepatihan menggelengkan kepalanya. Gumamnya, tidak, pertanyaan itu bukan pertanyaan yang bodoh. Ia telah mengambil kesimpulan yang tepat dari kata-katamu sendiri. Tetapi maksudku bukan begitu Kakang. Maksudku, setiap prajurit harus bersedia berperang, tidak boleh jemu. Jelaskan kepada orang tua itu, jangan kepadaku, potong Macan Kepatihan. Oh, Sanakeling mengerutkan keningnya. Dipandangnya orang tua yang duduk di atas batu di bawah. Kakinya berjuntai terendam di dalam arus sungai yang tidak sedemikian keras. Tiba-tiba wajah Sanakeling menjadi tegang. Dan dengan bersungguh-sungguh ia berkata, marilah kita tinggalkan orang tua gila itu. Sanakeling tidak menunggu jawaban Macan Kepatihan. Segera ia memutar tubuhnya dan berjalan menjauhi tebing sungai itu bersama beberapa orang yang lain. Namun ketika Macan Kepatihan akan beranjak pergi, maka Kitanu Metir itu memanggilnya, Tuan. Katanya, tunggulah sebentar. Macan Kepatihan berhenti. Ditatapnya wajah Kitanu Metir yang kedinginan. Katanya, ada apa kakek? Tuan, apakah nanti Tuan akan datang ke padukuhan kami? Tentu. Prajurit Pajang tidak dapat menunggu lebih dari saat yang telah ditentukannya sendiri. Orang yang mencoba menghambat perintahnya, maka ia akan dibinasakan. Tuan, berkata Kitanu Metir, berapa tahun peperangan ini akan berakhir? Kenapa? Aku ingin menghitung umurku dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, Tuan. Kalau peperangan ini masih akan berlangsung lama, maka aku akan melihat padukuhanku benar-benar menjadi kering. Dan anak cucuku pasti akan mati kelaparan. Sebab beras-beras kami akan selalu mengalir keluar padukuhan kami. Sekali harus kami serahkan kepada Tuan, kepada Laskar Pajang, sekali yang lain kepada Laskar Jipang. Kenapa kau beri juga beras kepada orang-orang Jipang? Mereka datang dengan senjata di tangan Tuan. Apakah yang dapat kami lakukan? Baik orang Pajang maupun orang Jipang. Dan sebenarnya lah pemimpin-pemimpin Tuan menjadi jemu berperang. Apakah Tuan tidak? Seorang prajurit Pajang pernah berkata kepadaku, bahwa ketika ia berangkat ke medan perang, anaknya baru berumur 3 hari. Anak yang lahir dari istrinya tercinta, setelah mereka hampir 10 tahun kawin. Prajurit itu berkata, kalau aku pulang nanti, anakku pasti sudah besar. Tetapi ia pasti takut melihat wajahku yang setiap hari menjadi semakin buas karena bau darah. Tuan, benarkah demikian? Apakah prajurit yang selalu berada di peperangan menjadi buas? Maksudku keras. Tohpati melangkah kembali ke tebing sungai itu. Ia tertarik mendengar kata-kata Kitanu Metir. Pertanyaan yang didengarnya itu benar-benar telah menyentuh hatinya. Dan tanpa setahunya ia menganggukkan kepalanya. Iya. Mungkin prajurit itu benar. Setiap hari seorang prajurit dihadapkan pada saat-saat yang tegang dan melihat kekerasan. Apakah Tuan tidak berpendapat bahwa ketegangan dan kekerasan itu sebaiknya berakhir? Tohpati tiba-tiba mengerutkan keningnya. Dan dengan serta-merta ia melangkah surut. Ia tidak mau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan orang tua itu lebih banyak lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang mengetuk dinding hatinya. Dinding hati seorang manusia yang kebetulan menjadi seorang prajurit. Seorang manusia yang kebetulan memiliki senjata di tangannya dan sedang memperjuangkan kehendak dan cita-cita dengan senjata itu.
Bahkan mencoba memaksakan kehendak itu kepada orang lain dengan tajam senjatanya, baik atau tidak baik menurut penilaian orang lain. Tohpati kini tidak mau mendengarkan lagi. Ki Tanu Metir memanggilnya. Cepat ia berputar dan melangkah pergi meninggalkan orang tua yang duduk berjuntai di atas batu. Beberapa langkah daripadanya berdiri Sanakeling bertolak pinggang. Di sampingnya dua orang kawannya sedang mengais-ngais tanah dengan ujung pedangnya. Kenapa orang tua gila itu masih saja dilayani? Gumam Sanakeling. Macan Kepatihan tidak menjawab. Ia berpaling sejenak, namun ia berjalan terus sambil menundukkan wajahnya. Sanakeling pun kemudian berjalan pula di belakangnya bersama kedua orang yang berdiri di sampingnya. Di kejauhan tiga orang berjalan mendekati mereka dan berjalan dalam rombongan itu pula. Dan mereka masih mendapat kawan seorang lagi. Seorang anak muda yang bermata tajam, setajam mata burung alap-alap. Mereka adalah orang-orang yang harus mengawasi keadaan selama Tohpati berhenti di tepi sungai. Untunglah bahwa alap-alap Jalatunda tidak turut menjenguk ke dalam sungai itu. Apabila demikian, maka ia pasti tidak akan melupakan Agung Sedayu. Sepeninggal Macan Kepatihan, Swandaru tidak sabar lagi. Sehingga dengan serta-merta ia bertanya, "Kiai, Tohpati itu ternyata telah datang ke hadapan Kiai. Kenapa orang itu tidak saja Kiai tangkap? Tidakkah dengan demikian maka pertempuran yang Kiai katakan menjemukan itu akan segera berakhir?" "Tidak mungkin, Ger. Apakah kita bertiga akan mampu menangkapnya?" "Kenapa tidak? Bukankah mereka hanya berempat atau 5 orang? Kiai sendiri pasti akan mampu melakukannya. Mungkin aku mampu mengalahkan 5 orang itu. Tetapi bagaimana dengan kalian? Lihatlah, apakah mereka benar-benar hanya berlima? Bukankah aku masih dapat menghitung demikian baik?" sahut Swandaru dengan nada tinggi. "Belum tentu. Coba, tengoklah sekarang." Swandaru menjadi ingin membuktikan kebenaran kata-kata Ki Tanu Metir. Karena itu segera ia meloncat berlari ke tebing. Dengan tergesa-gesa ia mendaki tebing, dan dengan hati-hati ia mencoba mengintip Macan Kepatihan yang sudah berjalan agak jauh. Ketika dilihatnya rombongan itu, Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Ki Tanu Metir benar. Mereka tidak hanya berlima atau berenam, tetapi sekarang rombongan itu menjadi tidak kurang dari 10 orang. Bahkan di sudut-sudut desa di kejauhan masih mungkin pula berdiri orang-orangnya yang sedang mengawasi keadaan di sekitarnya. Perlahan-lahan Swandaru meluncur turun. Dengan mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, "Ya, Kiai benar. Mereka sudah bersepuluh sekarang. Mungkin masih akan tambah lagi. Nah, karena itu, maka sebaiknya kalian tidak tergesa-gesa menentukan sikap apabila kalian menghadapi sesuatu. Cobalah membuat perhitungan-perhitungan yang cermat, baru kalian menentukan sikap. Tetapi itu tidak berarti bahwa kalian harus membuang-buang waktu untuk itu. Kalian perlu berpikir cepat dan tepat." Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya mereka. Tetapi dalam pada itu Agung Sedayu bertanya pula, "Tetapi Kiai, bukankah yang mereka katakan itu bohong belaka? Apakah benar bahwa orang-orang Pajang dan Sangkal Putung selalu berbuat sedemikian kasarnya terhadap penduduk?" "Tentu tidak, Ngger. Tetapi orang-orang itu mengatakannya, mereka berpura-pura menjadi orang Pajang dan berbuat hal-hal yang jelek atas penduduk." Ki Tanu Metir tersenyum. "Namun dengan demikian bukankah kita dapat mengetahuinya? Salah sebuah cara yang mereka tempuh. Mereka ternyata tidak saja berperang dengan pedang dan tombak, namun mereka mempergunakan cara-cara yang licik untuk mengurangi kekuatan prajurit Pajang dan Laskar Sangkal Putung dengan memisahkan mereka dari penduduk di sekitarnya. Dan pengetahuan kita atas cara itu adalah sangat penting. Angger Untara dan Angger Widura harus segera mengetahuinya pula." Demikianlah jilid ke-8 bagian 5 ini berakhir. Selanjutnya silahkan ikuti pada bagian ke-6 yang akan datang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.